sore hari ini dengan informasi Densus 88 anti teror mengamankan sedikitnya 20 orang terduga pelaku teror di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Dari 20 orang, 2 diantaranya meninggal dunia setelah tertembak oleh polisi karena mencoba melawan petugas. Rumah di perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penggerebekan 2 terduga teroris masih dijaga ketat polisi. Selain terpasang garis polisi, kedua rumah ini juga ditutup menggunakan terpal. Baik warga maupun awak media dilarang melintas maupun mengambil gambar di dekat lokasi kejadian. 1 unit kendaraan lapis baja Barakuda juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyap yang meninjau lokasi penggerebekan mengatakan pihaknya menangkap total 20 terduga teroris di sejumlah tempat berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 20 orang yang ditangkap, 3 diantaranya ditembak karena melawan. Dari 3 yang tertembak, 2 diantaranya tewas, yakni MR dan SA. Sementara 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Menurut Kapolda, 2 pelaku yang tewas merupakan jaringan jamaah Ansyarut Daulah Sulawesi Selatan yang terlibat pengeboman gereja di Jolo, Filipina. Adapun keterlibatan dari 2 orang yang meninggal yang melakukan perlawanan tersebut, bahwa kedua tersangka bersama dengan jaringannya yang terpusat di Villa Mutiara merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 di Pondok Pesantren Arido pimpinan Ustadz Basri yang meninggal di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Pada penggerebekan pagi tadi sempat terjadi baku tembak hingga menewaskan 2 terduga teroris. Dalam penggerebekan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk anak panah. Sementara itu, 2 jenazah terduga teroris yang tewas ditembak mati masih berada di ruang jenazah Dokpol Forensik Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, Jalan Andi, Mapodang, Sulawesi Selatan. 2 jenazah masih menunggu untuk dilakukan proses autopsi. Personel kepolisian dari Satuan Gegana Brimopolda Sulawesi Selatan bersenjata menjaga ketat pintu masuk ruang jenazah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penembakan sudah ada rekan kami Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, bagaimana situasi terkini tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham dan Stefani, kondisi terkini dari lokasi penggerebekan yang dilakukan oleh tim Densus 88 yang di backup oleh tim Gegana Polda Sulawesi Selatan pagi hari tadi. Saat ini sudah berangsur sepi, tapi tetap ada penjagaan. Di belakang kami dapat Anda saksikan bahwa telah diletakkan ataupun telah digaris dengan menggunakan polis line di sepanjang area dari rumah yang kemudian dijadikan sebagai markas dari terduga teroris yang digerebek pagi hari tadi. Kondisi saat ini masih ada penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara ketat di tepat di depan posko yang terletak di depan rumah dari terduga. Tidak diperkenankan siapapun masuk melewati garis kuning tersebut atau polis lain tersebut. Jadi hanya kepolisian saja atau dari polisi saja yang bisa kemudian berada di dalam area ini. Termasuk wartawan pun juga tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan ataupun pengambilan gambar dari dekat. Dan sejauh ini yang dapat kami informasikan mengenai bagaimana kondisi terkini saat ini sendiri, juga di samping saya sudah ada dari pihak RT 03 RW 010 ada Bapak Iwan yang kemudian juga secara langsung melihat bagaimana kondisi penggerebekan pagi hari tadi. Dan saat ini Pak Iwan ingin kami tanyakan, sudah ada di samping saya. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Oke. Pak Iwan, bisa disampaikan bagaimana kronologi sendiri yang Bapak Iwan saksikan pagi hari tadi pada saat penggerebekan Pak Iwan? Oh ya, tadi pagi kejadian itu kurang lebih 5:30. Kejadiannya bunyi tembakan beberapa kali. Setelah itu
kami dengar, kami keluar dari rumah ternyata sudah dikepung dengan Densus 88. Jadi sama keluar ke belakang sudah dilarang. Ada 2 orang sama teman satu tokoh masyarakat. Jadi sama ke belakang, dia bilang sebentar. Begitu 15 menit. Setelah itu saya ke belakang. Itu sudah terjadi itu ya, posisi tripod tembakan tadi itu karena itu si pemilik rumah itu sudah terkapar. Itu wawancara narasumber. Boleh diceritakan Pak, bagaimana keseharian dari pemilik rumah dari Pak Rizaldi dan juga Pak Iwan? Levelnya harus Kalau keseharian pribadi Pak Rizaldi itu, dia tuh cuma jualan. Kesehariannya jualan itu jualan nasi dengan jual bensin bersama menantunya itu. Kesehariannya bagaimana Pak dengan warga sekitar? Kesehariannya itu mengenai Pak Adi dengan istrinya itu bagus. Orang yang dikenal di kompleks ini bagus. Setiap keluar kalau ketemu pasti sapa dia. Dia jawab begitu. Cuma kita tidak tahu mengenai kelompoknya itu dia. Tidak pernah kita anuin. Cuma ada kajian setiap hari Minggu. Kapan terakhir kali Pak bertemu dengan Pak Rizaldi atau pemilik rumah? Saya terakhir 2 hari lalu. Sempat saya habis sembahyang subuh, dia ada di situ minum-minum kopi sama anggotanya semua. Karena memang rutin itu setiap subuh. Habis sembahyang subuh ngumpul sama anggotanya. Di poskonya itu yang dia bikin baru kurang lebih 2 minggu. Pak Rizaldi sendiri sudah berapa lama menjadi warga di Kelurahan Bulorokeng ini Pak? Sudah lama, dia termasuk warga lama di sini. Dan tidak ada yang mencurigakan Pak? Tidak ada. Oke, jadi dari informasi yang kami juga dapatkan langsung dari masyarakat sekitar, termasuk yang disampaikan langsung sendiri juga oleh Pak Iwan selaku Ketua RT dari 03 RW 010 ini, bahwa tidak ada yang mencurigakan dari perilaku ataupun keseharian dari AJ maupun RZ yang merupakan terduga teroris yang juga ditembak mati pagi hari tadi oleh tim Densus 88. Dan yang selain itu juga kesehariannya ini cukup akrab dengan masyarakat sekitar ataupun juga dengan warga sekitar, sehingga dianggap tidak ada hal yang mencurigakan ataupun aneh dari perilaku AJ maupun RZ yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan menangkap 20 terduga teroris dalam operasi penyergapan di Makassar, Sulawesi Selatan pagi tadi. 2 diantaranya tewas tertembak karena melawan petugas dengan senjata tajam dan senapan angin. 88 menangkap 20 orang teroris, 17 orang diamankan, 1 orang mengalami luka tembak atas nama inisial I, usianya 34 tahun. Saat ini dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara karena luka tembak, dan 2 orang meninggal dunia karena ketika ditangkap melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin jenis PCP. Identitas kedua teroris yang tewas ditembak atas nama MRS dan SA. MRS dengan usia 46 dan SA usia 23. Kami sampaikan keterlibatan dari MRS dan SA, yaitu yang pertama, kedua tersangka bersama dengan jaringannya yang terpusat di Villa Mutiara menamakan dirinya sebagai kelompok Ansor Daulah bersama dengan ratusan jemaah lainnya menyatakan baiat kepada khilafah ISIS pada tahun 2015 di Ponpes Arido pimpinan Ustadz Basri yang meninggal dunia di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Kemudian yang kedua, mengadakan kajian khusus daulah di Villa Mutiara dan Yayasan Arido
Yang ketiga, pada tahun 2016 bersama keluarga hijrah dan bermaksud bergabung dengan ISIS di Suriah, namun ketika sampai di Bandara Suta dibatalkan. Kemudian yang keempat, terlibat dalam pengiriman dana pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Zolo di Filipina. 5. Mulai bulan Oktober 2020, kelompok Villa Mutiara secara rutin melakukan latihan menembak dan naik gunung atau IDAT. Kemudian yang keenam, sebagai fasilitator pelarian Andi Baso yang merupakan DPO bom gereja Okumene. Jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Lapas Gunung Sindur Bogor mulai diperketat keamanannya. Sementara itu pihak pondok pesantren dan keluarga menyatakan tidak ada acara penyambutan kepulangan Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir, narapidana teroris yang sempat mendekam di Nusa Kambangan dan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, dipastikan akan bebas murni Jumat besok. Jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, pihak lapas berkoordinasi dengan PNPT serta Densus 88 untuk diperbantukan. Untuk pengamanan khusus mungkin ada ekstra karena memang pembebasan untuk napi teroris memang ada persyaratan tambahannya. Artinya kita koordinasi dengan stakeholder pengamanan lainnya, diantaranya adalah BNPT, Densus, dan pihak-pihak keamanan lainnya. Apa udah dapat surat Pak dari? Pihak lapas juga menerima 4 nama dari pihak keluarga dan pengacara yang nantinya akan menjemput Abu Bakar Ba'asyir. Di masa pandemi, pihak lapas juga meminta keluarga membawa surat keterangan hasil rapid antigen yang masih berlaku. Sementara itu, Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah mengimbau masyarakat tidak perlu datang berkerumun di Ponpes. Masyarakat diminta mendoakan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari rumah masing-masing. Sekretaris Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki tidak membentuk panitia penyambutan besar, namun pihaknya selaku tuan rumah menyiapkan segala sesuatu, termasuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengantisipasi kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Wildan Hidayat, Septiantoro, iNews melaporkan. MUI Kabupaten Bandung Barat bersikap pasca heboh deklarasi jemaah Jundullah di Kecamatan Ciamplas. MUI Kabupaten Bandung Barat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mengikuti ajakan yang mengganggu ketertiban. Pasca viral video deklarasi jamaah Jundullah, warga kampung Cicalengka, Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas, Bandung, Jawa Barat menyatakan penolakan dan pembatalan terhadap deklarasi ini. MUI Bandung beserta instansi terkait juga telah mendatangi lokasi, namun hingga kini pemimpin deklarasi belum ditemukan. Sehingga maksud dan tujuan dari deklarasi Jundullah belum diketahui. Jika nantinya deklarasi jemaah Jundullah mengganggu keamanan dan ketertiban, maka akan dilarang MUI serta aparat. Artinya harus berhati-hati, karena zaman sekarang ini banyak macam-macam orang, kita harus hati-hati. Karena itu kita tabayun, mencek apa tujuannya. Tapi karena memang orang yang bersangkutan sampai hari ini tidak ketemu, namun kita biarkan saja masyarakat yang ada, supaya sudah iuran ini jangan diikuti, karena kita tidak tahu tujuannya. Sebelumnya deklarasi jemaah Jundullah viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral, Kades Mekar Mukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Salah satu warga mengaku setiap hari Jumat Erwan saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu Erwan datang bersama seseorang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Selesai sholat Jumat saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, dan bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia begitu dia buka
kertas, langsung baca, langsung menyebatkan seperti itu, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Kini pihak terkait mencari keberadaan Erwan Saad, pemimpin deklarasi, untuk mengetahui maksud dan tujuan deklarasi yang telah menghebohkan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.